Yo, what's up, lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to kami di sini channel Muhammad Ismail. Oke, cuy. Seperti biasa untuk video kali ini gua bakal ngebaca terlupa ada. Let's go. Halo semuanya, makasih banget buat kali ini udah mau dengerin cerita gue di sini. Perkenalkan gue A, sekarang umur gue 23 tahun. Tapi jujur, rasanya kayak udah hidup lebih lama dari itu. Bukan karena gue ngerasa hebat atau apa, tapi karena dari kecil gue udah sering banget ngerasain hal yang seharusnya gak perlu dirasain sama anak kecil. Oke. Rumah yang katanya tempat paling aman buat pulang, buat gue justru sering jadi tempat yang bikin dada gue sesek. Hampir tiap hari, hampir tiap malam, hampir tiap malam gue dengar suara pintu dibanting, nada suara tinggi sama piring kebentur meja. Kadang gue cuma bisa duduk di kamar sambil pakai headset pura-pura denger musik, padahal aslinya gue lagi nahan takut. Lucunya di luar rumah gue kelihatan biasa aja. Teman-teman gue sering bilang gue orangnya santai, suka bercanda, bahkan kelihatan happy. Padahal mereka nggak tahu gue tumbuh di rumah yang isinya hampir selalu pertengkaran. Oh alah. Waktu gue SMP sampai SMA gue mulai sadar kalau kondisi rumah gue nggak sama kayak rumah teman-teman gue. Mereka sering bercerita makan malam bareng keluarga, nonton film, nonton terus sekedar ngobrol santai. Sedangkan di rumah gue, ruang tamu lebih sering jadi tempat debat panjang antara dua orang yang sama-sama keras kepala. Bokap gue gampang emosi, nyokap gue juga gak capek terus gitu loh. Kadang gue ngerti mereka lagi banyak masalah gitu loh ya. Tapi sebagai anak, gue juga nggak tahu harus gimana. Ada momen dimana gue pura-pura tidur cuma supaya nggak perlu denger mereka teriak satu sama lain. Pernah juga gue duduk di tangga serumah sambil mikir, kenapa rumah gue serasanya dingin banget walaupun lampunya terang semua. Dari situ gue mulai belajar satu hal yang aneh buat anak seusia gue, yaitu gimana cara kelihatannya kuat walaupun hati lagi berisik banget nih. Masuk umur 20 gue mulai sering keluar rumah. Bukan karena gue nakal atau pengen bebas, tapi jujur aja kadang rumah sendiri terasa lebih melelahkan daripada di luar ya kan. Gue lebih nyaman nongkrong lama sama temen, kerja part time terus kerjaan sendirian. Aneh ya? Enggak sih, enggak aneh, biasa aja gitu loh. Orang lain pulang ke rumah yang buat istirahat, sedangkan gue kadang harus ngumpulin tenaga dulu sebelum buka pintu, anjay. Kayak sekarang hubungan gue sama orang tua pelan-pelan mulai berubah. Bukan berarti mereka tiba-tiba jadi pasangan paling romantis, tapi setidaknya kami mulai belajar ngobrol tanpa teriak. Gue juga mulai ngerti kalau orang tua gue sebenarnya manusia biasa yang sama-sama capek sama hidup. Dulu gue sering mikir mereka egois karena gak mikirin perasaan gue. Tapi makin dewasa, gue sadar mungkin mereka juga lagi berjuang dengan luka mereka sendiri. Walaupun begitu, masa kecil gue tetap ninggalin bekas. Sampai sekarang gue masih gampang kaget kalau denger orang teriak. Gue juga sering overthinking kalau ada konflik kecil, tapi gue nggak mau terus hidup di bayangan masa lalu. Gue lagi belajar pelan-pelan buat sembuh, buat jadi versi diri gue yang lebih tenang, dan buat buktiin kalau masa lalu gue nggak harus menentuin masa depan gue. Buat kalian yang mungkin lagi denger cerita ini dan ngerasa relate, gue cuma mau bilang satu hal. Kita mungkin gak bisa milih lahir di keluarga seperti apa, tapi kita masih punya kesempatan buat tentuin hidup kita mau dibawa kemana. Ya, buat siapapun Anda di luar sana ya, kalau seandainya mungkin punya konflik kecil ataupun besar sama orang tua atau di rumah, ya mending lu ini deh, pindah nyari kosan gitu. Kalau nggak nyari kerja yang gaji gede gitu ya. Halo semuanya, gue izin kenalin diri dulu ya, boleh. Nama gue Kak, nomor gue 25 tahun. Sekarang gue mau cerita sedikit tentang hidup gue yang mungkin kelihatannya biasa aja dari luar, tapi sebenarnya cukup berisik dalam. Dari kecil gue tinggal di rumah yang secara fisik lengkap. Ada bokap, ada nyokap, ada gue juga. Tapi suasananya di dalamnya sering banget jauh dari kata hangat gitu loh. Hampir tiap minggu ada aja hal kecil yang berubah jadi pertengkaran besar. Kadang cuma soal uang, kadang soal pekerjaan, kadang bahkan hal yang menurut gue sepele. Kuring gitu. Waktu kecil gue sering bingung kenapa orang yang katanya saling sayang bisa ngomong dengan nada setting itu.
Setiap malam gue sering duduk di kamar sambil main HP atau pura-pura belajar. Padahal sebenarnya gue lagi nunggu kapan suara ribut di ruang tengah berhenti. Aneh ya, rumah yang harusnya jadi tempat yang paling tenang malah sering terasa seperti medan perang kecil. Pas gue mulai remaja, gue jadi makin paham kalau kondisi rumah gue ternyata nggak sama kayak rumah kebanyakan temen gue. Mereka sering cerita tentang liburan keluarga, makan bareng sambil ketawa, atau sekedar ngobrol santai sama orang tua. Sedangkan di rumah gue, ngobrol bareng kadang malah berubah jadi debat panjang. Pernah satu malam gue lagi makan sendirian di dapur, sementara di ruang depan bokap sama nyokap yang lagi seling kalian lain. Ini sebenarnya bukan kata cerita, ini gue lagi ngetawain temen gue gitu. Temen gue kan orang tuanya udah ini ya, udah nggak nyatu gitu loh. Ini kalau lebaran ya kan, jadi bokapnya itu nawarin ke mungkin mantan bini kali ya. Nawarin mantan bini ya kan, mau jenguk anaknya nih yang udah gede sepantaran gue lah. Tuh katanya ada tadi kan bapak lu ke tempat lu kan, itu nggak ngajak mak lu gitu loh. Sempet mau diajak, katanya nggak jadi deh. Gue cuma segitu aja, takut balikan dia. Anjing. Oke, next, cerita selanjutnya ya. Masuk kuliah gue mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Gue aktif di organisasi, ikut kegiatan on kampus, bagus. Bahkan kadang sengaja pulang agak malam, bukan karena gue nggak sayang keluarga, tapi karena suasana di luar terasa lebih ringan. Teman-teman gue sering bilang gue orangnya seru diajak ngobrol, kadang suka jadi pendengar yang baik. Padahal mereka nggak tahu kemampuan dengerin orang itu gue pelajari di rumah. Wih, nice. Dari kecil gue udah terbiasa dengar orang marah, dengar orang ngeluh, dengar orang saling menyalahkan. Jadi ketika ada teman cerita tentang masalah mereka, gue bisa ngerti perasaan mereka tanpa harus banyak ngomong. Walaupun begitu, jauh dalam hati gue selalu punya satu harapan sederhana. Gue cuma pengen suatu hari nanti punya rumah yang isinya bukan suara bentakan, tapi suara ketawa yang bikin orang betah pulang. Sekarang gue udah kerja dan pelan-pelan mulai membangun hidup gue sendiri, bagus. Hubungan gue sama orang tua juga nggak selalu buruk, karena lu udah punya duit ya. Coba lu nggak punya duit ya kan, bingung lu. Berantem ya kan. Cuman memang butuh waktu lama buat saling ngerti ya, karena lu udah punya duit aja. Dari dimana gak bisa ngobrol santai tanpa ada suara tinggi, dan buat gue itu udah terasa seperti kemajuan besar. Kadang gue masih kepikiran masa kecil gue yang penuh dengan pertengkaran itu. Ada beberapa luka yang mungkin gak langsung hilang, tapi gue lagi belajar berdamai dengan semuanya. Nice. Gue juga sadar satu hal penting, yaitu masa lalu gue gak harus menentukan masa depan gue. Gue boleh datang dari rumah yang sering ribut, tapi gue tetap punya kesempatan buat menciptakan hidup yang lebih tenang. Nice ya. Pokoknya sukses terus ya, jaya terus ya kan. Allahu Akbar gitu. Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Kok gue hari-hari ini ganteng pisan gitu ya. Halo semuanya, makasih banget buat kalian yang udah mampir dan mau dengerin cerita gue sebentar. Mau kenalin dulu ya boleh. Nama gue Ep, umur gue 22 tahun. Sama tuh boleh kayak gue tuh ya. Kebetulan gue 12 tahun itu loh. Gue bukan siapa-siapa, cuma seorang yang pengen berbagi cerita yang mungkin juga pernah kalian rasain. Dari luar hidup gue kelihatan biasa aja. Gue kuliah, punya temen, kadang nongkrong, kadang juga rebahan sambil scroll HP sampai lupa waktu. Tapi kalau ngomongin rumah, ceritanya agak beda. Rumah gue dari dulu sering banget dipenuhi suara debat antara bokap dan nyokap. Kadang masalahnya besar, kadang cuma hal kecil yang tiba-tiba meledak. Waktu kecil gue sering duduk di pojok ruang tamu sambil pura-pura main mobil-mobilan. Padahal sebenarnya gue lagi dengerin mereka bertengkar. Rasanya campur aduk antara takut, bingung, dan pengen semuanya cepat selesai. Waktu gue mulai masuk SMA, gue mulai sadar kalau kebiasaan ribut di rumah itu pelan-pelan mempengaruhi cara gue melihat dunia. Gue jadi orang yang gampang overthinking. Kalau ada orang ngomong dengan nada agak tinggi aja, gue langsung tegang. Kadang temen gue heran kenapa gue gampang kepikiran hal kecil. Mereka nggak tahu kalau dari kecil telinga gue udah kebiasa denger suara marah. Ada satu momen yang sampai sekarang masih gue inget jelas. Malam itu listrik rumah sempat mati sebentar, dan pas lampu nyala, bokap sama nyokap langsung lanjut debat yang sebelumnya sempat berhenti. Gue cuman berdiri di depan lorong kamar dan ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Dari situ gue mulai sering menghabiskan waktu di luar, entah itu perpustakaan, sekolah, lapangan, atau sekedar jalan kaki sendirian sambil dengerin musik. Aneh ya, justru di situ gue belajar banyak hal yang gak pernah diajarin di sekolah. Gue belajar menenangkan diri sendiri, gue belajar memahami orang lain tanpa langsung menghakimi. Dan yang paling penting, gue belajar kalau emosi orang dewasa kadang lebih rumit daripada apa yang kita bayangkan. Walaupun begitu, jujur aja ada masa dimana
dimana gue sempat merasa iri sama teman-teman gue yang rumahnya hangat. Mereka cerita soal makan malam bareng keluarga sambil bercanda, sementara gue lebih sering makan cepat-cepat lalu masuk kamar. Tapi seiring waktu gue mulai mencoba melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin orang tua gue juga lagi berjuang dengan tekanan hidup mereka sendiri. Bukan berarti pertengkaran itu benar, tapi setidaknya gue mulai mengerti kalau hidup mereka juga nggak mudah. Sekarang gue lagi ada di fase di mencoba berdamai dengan masa lalu. Hubungan gue sama orang tua masih naik turun, tapi setidaknya sekarang kami lebih sering mencoba ngobrol baik-baik. Kadang masih ada debat kecil tapi nggak sekeras dulu. Gue juga mulai belajar membangun hidup gue sendiri. Gue fokus sama kuliah, kerja sampingan, dan mencoba jadi versinya diri gue yang lebih baik. Salah satu hal yang paling gue jaga sekarang adalah cara gue memperlakukan orang lain. Gue gak mau kebiasaan marah-marah itu ikut terbawa. Pentingnya rasa aman dan dalam sebuah hubungan. Gue cuma pengen suatu hari nanti punya rumah yang isinya lebih banyak tertawa daripada suatu suara bentakan. Nes. Gue doain dah ya, semoga ketika lu sudah beranjak dewasa ataupun ketika lu sudah mengalami sudah ada di fase pernikahan atau berhubungan dengan keluarga, lu bahagia selalu dah ya. Amin. Nextnya, halo semuanya, makasih banget buat kalian yang lagi dengerin cerita gue. Gue izin kenalin diri dulu ya, panggil gue umur gue sekarang 24 tahun. Wah, sepantaran tuh sama gue tuh. Dan ini pertama kalinya berani cerita jujur soal rumah gue. Dari luar hidup gue kelihatan normal, gue kerja, punya beberapa teman dekat, kadang nongkrong sambil ngobrolin hal random sambil lupa waktu. Tapi kalau ngomongin rumah, ceritanya agak beda. Sejak kecil gue udah terbiasa dengar suara debat antara bokap dan nyokap. Kadang mereka ribut soal uang, kadang soal pekerjaan, kadang bahkan cuma karena hal kecil yang tiba-tiba jadi besar. Waktu gue masih SD, gue sering duduk di kamar sambil nutup telinga pakai bantal. Bukan karena gue nggak sayang sama mereka, tapi karena gue capek dengar orang yang gue sayang selalu menyakiti lewat kata-kata. Kata-kata hari ini. Walaupun muka aku kayak kontol, tapi cintaku pada tulus pol. Anjay slemeo. Pas gue masuk masa remaja, gue mulai ngerti kalau kebiasaan bertengkar di rumah ternyata berdampak besar ke cara gue menjalani hidup. Gue jadi orang yang selalu waspada. Kalau ada orang berbicara agak keras sedikit aja, gue langsung merasa gak nyaman. Teman-teman gue sering bilang gue terlalu sensitif, padahal mereka gak tahu cerita di baliknya. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih gue inget jelas. Malam itu gue lagi belajar buat ujian sekolah, tapi dari ruang tengah suara debat orang tua gue makin lama makin keras. Gue akhirnya berhenti belajar dan duduk di lantai kamar sambil bengong. Saat itu gue sadar satu hal, yaitu kadang rumah bisa terasa lebih melelahkan daripada di luar. Sejak saat itu, gue mulai sering mencari alasan buat berada di luar rumah lebih lama. Walaupun tumbuh di lingkungan seperti itu, gue juga belajar banyak hal yang mungkin gak semua orang pelajari sejak kecil. Gue jadi orang yang cukup peka sama perasaan orang lain. Gue bisa tahu kalau seseorang lagi menyembunyikan kesedihan. Walaupun dia lagi tersenyum, mungkin karena gue juga sering melakukan hal yang sama. Di luar rumah, gue dikenal sebagai orang yang santai dan suka bercanda. Tapi sebenarnya bercanda itu cara gue bertahan supaya pikiran gue gak terlalu penuh. Ada masa dimana gue sempat merasa iri sama teman-teman gue yang punya keluarga hangat. Mereka bisa cerita apa aja ke orang tua mereka, sedangkan gue lebih sering menyimpan cerita sendiri. Tapi lama-lama gue mulai sadar setiap orang punya cerita hidup yang berbeda, dan gue harus belajar menerima bagian hidup gue juga. Sekarang gue lagi mencoba membangun hidup yang lebih tenang. Hubungan gue sama orang tua juga perlahan berubah. Kami mungkin masih punya perbedaan, tapi setidaknya sekarang kami mulai belajar mendengar satu sama lain. Nice. Dan buat kalian yang sudah mau mendengarkan sampai akhir, gue juga mau bilang terima kasih banyak. Semoga cerita gue bisa membuat kalian merasa sedikit lebih ditemani. Amin. Thank you juga ya buat lu yang sudah memberikan dari awal sampai ending. Terima kasih buat kalian juga yang sudah menonton video gue dari awal sampai ending. See you next time-nya, peace. Enjoy.